Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, pembina, komisi dan juga adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini kembali kita berjumpa lagi dalam suatu ibadah evangelisasi remaja Gemim Betel Kembuan. Dengan penuh sukacita iman, kita saat ini kembali akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku Sekretaris Remaja Kak Jimmy Tumengkol. Untuk itu, mari sama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam kesempatan yang indah ini lagi, kami boleh lagi merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, selaku kami sebagai makhluk ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan di kesempatan ini, walaupun kami tidak bertatap muka, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ada kasih di dalam hati dan pikiran kami, ada kerinduan kami untuk selalu berada dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat mampu mengerti akan maksud dan tujuan-Mu Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman di malam hari ini, di hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi teman-teman, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini diberikan judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini mengikuti akan tema mingguan dari Jemaat Gemim Betel Kembuan maupun juga dari Sinode Gemim, ialah tema mingguan menjadi orang sahabat. Nah, di sini teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa kita memang perlu sahabat sebagai suatu makhluk ciptaan Tuhan. Kita memerlukan seorang sahabat di tengah-tengah pergaulan, bahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang. Tetapi adapun menjadi sahabat itu kadangkala sering kita lihat bahwa banyak di antara kita seringkali menganggap bahwa sahabat yang mempunyai uang ataupun kekayaan seringkali banyak orang yang mendekatinya. Tidak sedikit yang mendekatinya dan memuji dia dengan adanya kekayaan dan juga bisa dibilang uang. Seringkali juga menimbulkan pertanyaan, kenapa orang yang tidak mempunyai kekayaan seringkali dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau menceritakan suatu gambaran lewat firman Tuhan ini,
bahwa kita di sini dituntut untuk perintah supaya saling mengasihi. Artinya di sini juga Tuhan mengasihi manusia, juga itu merupakan kasihnya terhadap Allah kepada Yesus, sehingga Yesus juga mengasihi orang. Sehingga di sini juga mau saya sampaikan bahwa ketika orang mempunyai Kristus, di sini marilah kita mengasihi akan sahabat kita. Jangan karena ada uang atau kekayaan sehingga kita tidak lagi mencerminkan bahwa sahabat itu penting, sahabat itu sangat dekat dengan orang. Tapi jangan sampai ada kata-kata yang menimbulkan bahwa pikiran yang menimbulkan bahwa orang ini nanti ada uang atau kekayaan teman kita baru orang berdekat. Jangan orang jadi seperti itu. Di sini juga mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus di sini hadir di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dari dia kecil sampai besar, bagaimana dia hidup dalam perjalanannya menginjil, bahkan sebelum dia mati dan juga dia naik ke surga. Tuhan Yesus di sini menjadi sahabat yang baik, sahabat yang karib dengan murid-muridnya. Di sini juga Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, menuntun mereka supaya memberitakan Injil, supaya menjadi orang-orang atau murid-murid yang menghasilkan buah dalam pekerjaan Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini jangan orang menganggap bahwa sahabat itu nanti karena ada uang atau kekayaan baru orang berdekat dengan dia. Jadi di sini mau menceritakan bahwa menjadi sahabat yang baik itu ialah seperti yang ada tertulis di ayatnya yang ke-13. Yang sini benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi seorang akan yang lain atau sahabat-sahabatnya. Ayat 13 di sini dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu bersama bahwa Tuhan menjadi sahabat bagi semua orang. Dia mengasihi semua orang. Jadi kita harus tahu ketika Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat dengan orang, maka kita pun juga harus menjadi sahabat dengan Yesus. Jangan orang ketika orang tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi orang tidak dekat dengan Tuhan. Sahabat itu bercerita tentang kedekatan akrab dengan teman. Bahkan sahabat yang sesungguhnya ialah mereka mau hidup walaupun teman mereka tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai uang yang banyak, tetapi mereka lebih mementingkan persahabatan timbang kekayaan ataupun uang. Itulah yang menjadi contoh bagi kita sebagai pembina, komisi, bahkan adik-adik remaja, bahwa menjadi seorang sahabat itu harus saling mengasihi, saling menolong, harus saling memberikan pertolongan, supaya jika kita memerlukan pertolongan, pasti sahabat-sahabatlah yang akan membantu kita. Bukan orang-orang yang hanya sementara dengan kita, tetapi orang yang menjadi sahabat, mereka justru yang lebih mengerti akan kepribadian orang. Jangan sampai hanya karena uang atau kekayaan sehingga kita hanya memilih teman saja, hanya memilih sahabat. Kadangkala menjadi sahabat itu sangat baik, karena tanpa sahabat seringkali kita terasa hampa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ataupun juga di dalam pergaulan kita. Sehingga di sini saya mau mengingatkan kita bahwa Yesus di sini senang bersahabat dengan kita. Begitupun juga dengan kita sebagai ciptaan Tuhan, marilah kita bersahabat akrab dengan sahabat-sahabat kita. Jangan karena ada paksaan atau jangan karena ada keinginan yang memuaskan diri kita sehingga orang ingin bersahabat dengan orang yang lebih kaya. Tetapi di sini bukan menceritakan tentang orang yang kaya, orang yang miskin, tetapi di sini diceritakan bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, yaitu sebagai sahabat. Karena sahabat dapat membantu kita dalam susah ataupun dalam kedukaan ataupun dalam duka cita atau apapun yang orang alami. Sahabat itu dapat mengerti akan masalah kita, sehingga sahabat pun juga yang dapat memberikan orang
jalan keluar yang terbaik. Tetapi juga orang harus ingat bersama bahwa sahabat sesungguhnya ialah Tuhan Yesus itu sendiri, yang mampu memberikan orang kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam orang menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Khususnya orang sebagai adik-adik remaja dan juga pembina bahkan komisi. Marilah orang menjadi sahabat yang karib dengan Tuhan Yesus dimanapun orang pergi dan berada. Walaupun di saat ini orang memang dalam kondisi yang kalau mau bilang memperhatinkan dengan adanya ini COVID-19 yang sudah ramai dibicarakan dimanapun orang-orang saat ini. Jadi jangan orang khawatir dengan COVID-19 ini, karena orang punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Yang pasti kalau kita mendengarkan perintah Yesus Kristus dengan baik, orang menurutinya, maka kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Walaupun juga dengan marak ini COVID-19 ini. Jadi kita pertaruhkan semua kehidupan kita, orang jalani dengan baik, orang jaga kesehatan agar supaya orang dapat terhindar dari masalah COVID-19 ini. Sebagai anak-anak muda yang percaya, saya mengingatkan kembali bahwa mari kita jangan karena ada kekayaan dan uang yang banyak dari teman atau sahabat kita baru mau menjadi sahabat mereka. Tetapi marilah kita menjadi sahabat yang baik sesungguhnya, yang mampu memberikan penolong yang sejati, membantu sahabat kita dengan baik, dengan tulus ikhlas, dengan tidak ada paksaan. Itu yang disebut sahabat yang sejati. Tetapi ingat selalu bahwa sahabat yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari selalu kita dekat dengan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Kita harus mengingat bahwa sahabat Yesus itu lebih utama dari apapun yang ada di sekitar kita. Masing-masing sebagai remaja Kebun Betel Kembuan, bahkan sebagai jemaat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita, dapat memberikan pedoman bagi masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita. Jati diri kita, kitalah yang menentukan. Tetapi kita harus menyerahkan diri kita ini sepenuhnya hanya kepada Kristus sebagai sahabat yang sejati. Demikian firman Tuhan. Amin.